kita sudah istirahat sejenak dan kita sudah istirahat makan juga ya. Insya Allah kita sudah cesplung lagi otaknya untuk menerima ilmu baru dari para narasumber kita yang sudah hadir ya. Jadi kita langsung masuk kepada acara berikutnya, yaitu sesi yang kedua pada acara seminar nasional kita pada hari ini dengan narasumber Bapak Dr. Winanto Wiryo Martani SHMHum dan juga Bapak Abraham Adrian Leonard Q SHMH. Oleh karena itu kami berikan waktu sepenuhnya kepada Bapak Moderator Bapak Martinez SH MSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang kekenyangan nih suaranya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai lapar lagi mereka. Lapar lagi saking kekencangan. Terima kasih. Perkenalkan saya Martinez, lebih dikenal Kang Daem. Saya dari Padang. Adiknya Bang Ucok gitu ya. Berarti anaknya si Paceri, bapak anak saya juga ya. Hari ini kita kedatangan dua tamu yang luar biasa ilmunya dan baiknya, siap untuk berbagi ilmu. Saya tidak akan membacakan kurikulum video yang sangat tebal ini. Siapa yang tidak kenal dengan Pak Winanto Wiryo Martani, Doktor Sarjana Hukum, Master of Humaniora. Di sebelah beliau siapa lagi? The outstanding person, Leonard Q, kandidat doktor. Mereka berdua, beliau ini sudah sering jadi saksi ahli. Jadi ilmunya sangat banyak dan saya minta kepada adik-adik rekan-rekan nanti gunakan kesempatan ini untuk menggali sedalam-dalamnya ilmu beliau. Minta, kalau perlu minta nomor HP-nya biar bisa dijapri ya. Dan pasti bisa ya, Bapak bersedia untuk menjawab japri-japri yang dikatakan semua. Oleh karena itu kita langsung saja, karena waktu dibatasi sebelum saya naik lebih bisikin Mbak Vika ya 40 menit ya. Saya yang pegang dulu suka saya dong, ada teratur gitu. Kekuasaan di tangan saya. Tapi ya panitia saya 40 menit ya. 40 menit untuk Pak Wiryo Martani, Pak Winanto dan 40 menit untuk Bang Leonard. 40 menit buat saya. Kita selesai jam 6 sore. Setuju? Tidak ada organ tunggal, ada gong doang tuh. Oke, pertama saya persilakan ke Pak Winanto. Pak Winanto, kita dikasih waktu 40 menit, 5 menit sebelum berakhir nanti Bapak saya kasih tahu ya Pak ya. Iya, kalau enggak saya diam aja pas sampai selesai. 5 menit sebelum ini 40 menit, mohon izin total semua berapa dengan diskusinya? Kita selesai jam berapa? Untuk tanya jawabnya 60 menit. 60 menit. Jadi Masing-masing pemaparannya 60 menit. Oke. Demikian yang diatur di sini ya Pak. Bukan saya yang ngatur. Saya suka dengan penelitian azas ya. Dalam dikit boleh ya. Pak Win, silakan Pak Win, kami persilakan waktu dan tempat Bapak. Silakan Pak. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pemda INI Kabupaten Bekasi Pak Abdul Wahab dan sekretarisnya Ibu Nita, rekan-rekan notaris PPAT se-Kabupaten Bekasi yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama ingin saya menyampaikan hal-hal apa yang rekan notaris harus perhatikan pada saat membuat akte ikatan jual beli, khususnya ikatan jual beli dalam bentuk angsuran ya. Sering kejadian pembuatan akte ikatan jual beli dengan angsuran berakhir dengan perkara di kepolisian. Perkara kalau nggak di kepolisian, di pengadilan. Kenapa bisa terjadi? Karena pembuatan aktenya tidak sempurna. Sering kejadian pada umumnya
pada waktu kita membuat ikatan jual beli dengan pembayaran angsuran, hanya dengan klausul jika pembeli lalai melakukan pembayaran angsuran tepat pada waktunya dikenakan bunga bank titik. Udah bunganya nggak dibayar, angsuran berikutnya nggak dibayar. Dia hanya membayar sekali mengangsur aja. Pasti si pemilik tanah keberatan, ya. Kemudian dia hendak mengambil sertifikat dititipkan pada notaris, diancam sama pembeli, awas kalau notaris berani keluarkan, saya sudah ikat. Nah, berarti apa? Si penjualnya merasa dalam kesulitan bahwa dia tidak sempurna menerima uang pembayaran. Akhirnya lapor ke komisi. Laporannya saya ditipu sama si pembeli. Saya jual rumah bangunan harga 5 miliar, baru dibayar 9 miliar, selanjutnya nggak dibayar sisanya. Nah, kenapa bisa kejadian? Karena pada umumnya si pembeli itu maklar, mohon maaf, maklar. Jadi dia modalnya itu sangat terbatas. Dia mengikat 1 miliar, tawarkan yang lain, kalau untung-untung ada yang 6 miliar begitu. Nah, kalau tidak ada yang laku, ya udah klausulnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sempurnanya membuat ikatan jual beli dengan angsuran? Bagaimana kita membuat ikatan jual beli dengan sempurna? Yang pertama harus dicantumkan, ya, bahwa jika pembeli lalai melakukan angsuran pembayaran tepat pada waktunya, maka lewatnya waktu angsuran pembayaran membuktikan pembeli telah lalai. Dan dengan demikian PJB batal. Uang muka yang dibayarkan hangus, sertifikat dikembalikan pada pemilik atau penjual. Itu klausul yang terutama di dalam ikatan jual beli. Jadi artinya apa? Harus ada jaminan bahwa si pembeli itu punya uang, ya. Artinya dia punya deposito yang bisa dicairkan, berarti kan sudah pasti. Dia punya logam mulia yang bisa dijual, berarti kan ada pasti. Nah, klausul tadi yang pertama mesti dicantumkan demikian. Saya ulangi lagi, apabila pihak pembeli lalai melakukan angsuran pembayaran tepat pada waktunya, lewatnya waktu pembayaran angsuran membuktikan telah lalai, maka PJB jadi batal dan uang yang sudah dibayarkan angsuran hangus, mesti dikembalikan dan sertifikat dikembalikan kepada pemilik. Seandainya si pembeli lapor ke polisi, nggak bisa, Pak Polisi bilang saya nggak bisa proses, salah kamu sendiri, kamu beli rumah nggak punya duit, sudah mengatakan berani, ya. Nah, yang kedua apa yang penting juga? Yang penting adalah bahwa si pihak pembeli dalam hal ini telah sepakat dengan penjual bahwa batalnya ikatan jual beli karena kelalaian pihak pembeli para pihak melepaskan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata. Ya. Para pihak melepaskan ketentuan pasal 1266 dan 1267. Apa sih pasal 1266 dan 1267? Mengatakan setiap pembatalan harus melalui penetapan pengadilan. Nah, ini sudah nggak usah. Kenapa? Perjanjian dibuat para pihak itu sudah memenuhi pasal 1338 KUH Perdata. Apa? Pacta sunt servanda. Pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian yang dibuat para pihak secara sah mengikat sebagai undang-undang, ya, 1338. Nah, yang penting lagi adalah dalam hal ini untuk melindungi kepentingan si pembeli. Ya, kita kan harus, pembeli mesti dilindungi juga kan. Jika si penjual secara sepihak membatalkan pengikatan jual beli,
akan dikenakan sanksi pembayaran 3 kali angsuran yang diterima. Ya, jadi tahu-tahu harga tanah naik gitu loh, dia mau batalin, boleh tapi kembalikan. Artinya uang angsur yang diterima itu dikembalikan pada si pembeli 3 kali lipat. Nah, pasal berikutnya apa yang penting untuk menjamin kepentingan pembeli, penjual memberi kuasa pada pembeli yang berlaku setelah pembeli melunasi harga jual belinya untuk mewakili penjual tanda tangan di hadapan pejabat pembuat akte tanah. Notaris di Bogor gara-gara lupa mencantumkan pasal ini sekarang jadi perkara nih. Lagi gugat-menggugat, lupa, notarisnya lupa. Udah lunas, penjualnya nggak ketahuan lagi karena dia menyesal harga tanah naik. Nah gimana? Si pembeli hanya pegang salinan akte. Lantas apa? Dia menggugat notarisnya karena tidak melindungi. Dan ini tidak main-main, nilainya 150 miliar loh. Kan ini dekat daerah Sukabumi yang nanti akan daerah Disneyland, grupnya RCTI. RCTI lagi bikin Disneyland. Di daerah sana itu ada bikin Disneyland. Jadi semacam apa, daerah apa untuk yang seperti itulah Disneyland. Nah, ini jadi masalah. Jadi kalimat tadi mesti bahwa penjual dengan ini memberi kuasa pada pembeli yang berlaku setelah pembeli melunasi harga jual belinya mewakili penjual tanda tangan di depan pejabat pembuat akte tanah. Ya. Dan kuasa ini tidak berakhir pasal 1813. Tulis tuh bahwa kuasa ini tidak berakhir karena pasal 1813 KUH Perdata. 1813 mengatakan kuasa berakhir karena meninggalnya pemberi kuasa. Ya. Jadi kalau udah lunas, penjualnya maaf dipanggil Tuhan, jalan terus. Artinya tidak usah lagi ahli warisnya ikut-ikutan. Ya. Jadi kalimat yang tadi mesti tambah kalimat bahwa kuasa ini tidak berakhir karena pasal 1813 KUH Perdata. Harus dicantumkan. Nah, apa yang sering kejadian ikatan jual beli? Sering kejadian untuk pembayaran angsuran ini harus sempurna, yaitu kalimatnya bahwa para pihak sepakat uang angsuran pembayaran dilakukan dengan transfer uang ke rekening penjual di bank apa, Mandiri, BCA, bank apa gitu ya. Dan bukti transfer adalah bukti angsuran pembayaran. Tuh, harus dicantumkan. Satu, membantu pemerintah menghindari pencucian uang, ya, kan ada kan undang-undang pencucian uang yang kita ceritain. Nah, jadi kalau dengan dimasukkan demikian, maka tidak usah kadang-kadang kan sebutkan dengan kwitansi, kan sering ya pembayaran angsuran dengan kwitansi. Itu terjadi di Surabaya, dipalsuin loh kwitansinya loh, nggak teliti lagi, langsung dibalik nama, gila nggak? Ke nama pembeli. Padahal penjualnya itu nggak pernah jadi pembayaran pakai kwitansi palsu ditekenin. Nah ini kan jadi masalah hukum. Kenapa? Ya karena si ini tidak teliti, pihaknya notarisnya begitu ada kwitansi langsung aja dibalik nama. Padahal belum terima pelunasan. Harganya 11 miliar. Ini kejadian lagi bergulir di Surabaya. Nah dengan uang pembayaran transfer di bank, maka bukti transfer adalah bukti pembayaran. Kan ada transfer tuh, ya. Dan selama pengikatan jual beli, penjual dilarang menutup rekening tahap. Kalau itu kan bisa masuk pembayarannya kan, ada kalimatnya itu. Ya. Nah, ini yang saya katakan, kalau kita membuat akta pengikatan jual beli dan angsuran dengan catatan yang tadi saya sampaikan, sudah melindungi pihak notaris membuat akte itu. Jadi artinya tadi saya katakan kalau penjual lapor polisi nih disuruh sama orang rumah, kamu lapor polisi tuh duitnya hilang. Pak polisi bilang saya nggak bisa memproses perkara kamu, kesalahan kamu sendiri, ya. Dan ini sudah dikatakan ada sepakat membatalkan, batal itu sudah sepakat. Nah ini yang harus diperhatikan. Nah
Bapak dan Ibu sekalian ya, sebetulnya notaris itu boleh nggak sih menolak bikin akte? Jawabnya boleh. Di mana diatur pasal 16 ayat 1 huruf E, Undang-Undang 2 tahun 2014. Undang-Undang 2 2014 perubahan Undang 30 tahun 2004 pasal 16 ayat 1 huruf E ya. 16 pasal 16 ayat 1 huruf E ya. Kalau ada alasan kuat, notaris berwenang menolak membuat akte. Nah, alasan kuat itu apa? Contoh ya, notaris kedatangan klien membawa akte kuasa jual dari si A ke si B sama sertifikat, suruh bikin jual beli. Hati-hati nih rekan-rekan, karena ada putusan Mahkamah Agung mengatakan jual beli dengan dasar hutang piutang batal lebih hukum. Ada putusan Mahkamah Agung nomor 14 tahun 17, nomor 1417 ya, putusan Mahkamah Agung tahun 2006. Jadi kalau kita ya hati-hati nih mau bikin akte jual beli PPAT, menanyakan kepada pihak penjual maupun pembeli bahwa ini murni akte jual beli, bukan akte hutang piutang dagang atau bentuk kerjasama ya, nggak boleh, atau pinjam meminjam uang nggak boleh ya, ada putusan Mahkamah Agung. Nah, bagaimana untuk meyakinkan notaris? Bikin pernyataan pakai materai 10.000, bikin materai di atas pernyataan 10.000 bahwa mereka menyatakan jual beli ini murni tidak terselubung dengan hutang piutang ya, tidak terselubung dengan perjanjian kerjasama. Penting itu, karena apa? Setiap kali ada perkara, Pak Leo sering pengalaman, notaris ditarik pasal 55 yang 1 bahwa pidana ikut serta. Nah, ini repot nih ya. Jadi hati-hati. Kalau ada orang datang ke kantor bawa sertifikat supaya disimpan, saya udah beli, hati-hati. Ulangi lagi, datang ke kantor notaris, ada seorang bawa sertifikat, bilang saya sudah beli nih, tolong divalidasi mau bikin jual beli. Jangan langsung bikin terima. Kita bilang saya mau ketemu sama pemiliknya. Gak usah, udah saya beli, jangan. Ini modus operandinya kejadian. Ada orang berjanji mau pinjamkan uang, tapi tidak pernah bernotaris, hanya mereka pegang sertifikat si peminjam. Kenapa bisa berani begitu? Kan dia punya tukang cukur preman. Nah, satu waktu minjamin jumlah uang besar, dan dikembalikan, orang dicari nggak ketahuan. Jadi dia berusaha gimana saya megangin sertifikat, nggak ada kekuatan hukumnya. Nah, modus operandinya apa? Pergi ke notaris PPAT, suruh divalidasi, pasti betul kan? Memang sertifikatnya. Nanti bilang saya nanti minggu depan datang sama penjualnya. Dia menyiapkan figur palsu. Orang yang ngaku pemilik sertifikat siapin data KTP palsu. Sekarang KTP ada yang palsu, ada itu cuma nggak ada chipnya. Chipnya itu bodong. Chip ada chipnya tapi bodong, nggak bisa dibaca. Gila tuh, sekarang kejahatan Mabes Polri udah ngasih informasi, hati-hati ya. Jadi KTP-nya kelihatan asli tapi ada chip, tapi nggak bisa dibaca tuh. Card reader-nya nggak bisa. Memang udah kejahatan itu. Nah, pada waktu dia datang bawa orang itu adalah orang yang dihidur. Ini yang arti dilakukan transaksi jual beli. Nah, ini kasusnya Nirina Jubir. Ya, nanti Pak Leo bisa cerita. Begitu. Artinya yang aslinya itu orangnya pemaksukan, bukan ibu kandungnya Nirina. Orang ngaku-ngaku pemilik sertifikat. Nah, kalau terjadi begini kan jadi masalah. Artinya apa? Kita jadi akan terbawa-bawa dan kita nanti timbul beban pikiran. Nah, rekan notaris sekalian, sebetulnya pelindungan notaris ada di mana? Jawabnya satu di pasal 66 Undang-Undang 2 tahun 2014. Pasal 66 Undang-Undang 2 2014 yang mengatakan jika notaris dipanggil oleh penyidik atau penuntut umum, maka mereka harus minta izin majelis kehormatan notaris. Gak bisa nih sekonyong-konyong ya,
memanggil notaris begitu aja nggak bisa, harus melalui izin Majelis Kehormatan Notaris melalui MKNW pelaksanaannya. Oleh karena itu silakan Bapak dan Ibu print out ya Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 17 tahun 2021. Print. Nanti anak buahnya print. Judulnya peraturan tadi adalah tata cara pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Permenkumham nomor 17 tahun 2021. Nah, di situ dikatakan pada saat seorang notaris dipanggil penyidik atau penuntut umum, penyidik penuntut umum itu harus minta izin ke MKNW dan MKNW membentuk majelis pemeriksa setelah surat diterima dalam waktu 7 hari. Pemeriksaannya 3 orang, 3 unsur, notaris, unsur pemerintah, dan unsur akademisi. Kalau dipanggil dengan patut si notaris tidak hadir, saya ulangi lagi, udah dipanggil dengan patut tidak hadir sampai 2 kali nih, maka MKNW mengirim surat kepada polisi sebagai penyidik, silakan gunakan kewenangan ada pasal 112 KUHP. Apa 112? Barang siapa dipanggil tidak hadir untuk perkara-perkara tertentu dipanggil paksa dan dibobol. Pasal 112 KUHP. Yungto pasal 224. KUH pidana. Untuk perkara pidana diancam kurungan 9 bulan. Di luar pidana 4 bulan. Udah diborgol malah dikandangin sekalian. Hati-hati nih. Jadi artinya apa rekan-rekan? Kalau ada panggilan supaya hadir ya. Belum tentu kita salah. Kenapa? Notaris mendapat pelindungan tadi pasal 66 kedua ada putusan Mahkamah Agung MA tulis nomor 702 ya K huruf K besar sebelahnya garis miring SIP garis miring 73 tanggal 5 September 73 ada putusan Mahkamah Agung nomor 702 K besar garis miring SIP garis miring 73 tanggal 5 September 73. Isinya apa sih putusan tadi? Bahwa akte otentik yang dibuat oleh notaris dan PPAT berdasarkan bukti formal dan keterangan para pihak yang dituangkan di akte otentik. Saya ulangi lagi ya, bahwa akte otentik yang dibuat oleh notaris maupun PPAT berdasarkan bukti formal dan keterangan para pihak yang dituangkan dalam akte otentik. Jika terjadi masalah hukum, semua tanggung jawab para pihak sendiri, bukan notaris PPAT-nya. Pasal 50 KUH pidana mengatakan seorang menjalankan peraturan tidak bisa dipidana. Pasal 50 KUHP, seorang yang menjalankan peraturan tidak bisa dipidana. Contohnya nih, tadi pidana mati bandar narkoba ditembak mati di Cilacap tuh, ya Freddy Budiman. Kemudian ayah kandungnya menanyakan Pak Polisi yang nembak, kenapa anak saya ditembak Pak Polisi? Pak Polisi bilang saya menjalankan peraturan perundang-undangan, ya kan? Notaris membuat akte berdasarkan bukti formal termasuk PPAT. Artinya apa? Artinya notaris PPAT membuat akte berdasarkan dokumen penunjang, KTP, kartu keluarga, akte nikah, ya. Itu semua adalah bukti-bukti formal. Sehingga saya minta pada rekan notaris selalu menyimpan fotokopi KTP, ya, akte nikah, kartu keluarga. Kalaupun itu semua dipalsukan, bukan tanggung jawab notaris PPAT. Karena kita membuat akte berdasarkan bukti formal, bukan bukti material. Kalau bukti material itu bukti kenyataan keadaan sesungguhnya. Kita lihat KTP-nya di Makassar, kita terbang ke Makassar, benar kan nih dikeluarin di sana begitu, ya kan? Atau akte nikah, benar nggak nih pernikahannya itu dilakukan di daerah Kendari begitu. Jadi kita berdasarkan bukti formal.
Penjelasannya sebegini ya. Kalau seorang petugas imigrasi yang bertugas di bandara-bandara menerima tamu luar negeri masuk wilayah RI, tamu itu membawa bukti paspor sebagai bukti diri. Oleh petugas imigrasi, dilihat fotonya benar, stempel itu masuk wilayah RI. Nah, bagaimana kalau paspor itu palsu? Bisa nggak petugas imigrasi dulu? Tidak bisa. Karena yang menjalankan tugas hanyalah berdasarkan bukti formal. Nggak mungkin nih, ya paspornya itu orangnya mencurigakan. Maaf, seperti orang dari Afrika, yang angkat telepon dulu, mau telepon ke hutan ini berdasarkan imigrasinya. Dan yang nanti 1 kilometer udah di mana-mana nggak ada. Baik di Singapura, di Jepang, cuma lihatnya foto jebret itu. Itu berarti bukti formal. Yang kedua, keterangan para pihak yang dituangkan dalam akte. Di depan kita mengatakan jual beli PPAT sudah lunas, padahal utang piutang dagang itu bukan tanggung jawab kita. Karena mereka mengatakan ya, jual beli saham sudah lunas, padahal belum, itu bukan tanggung jawab kita. Seorang petugas polisi sedang dinas di kantor polisi, kedatangan anggota masyarakat, Pak mau melaporkan kehilangan mobil Kijang Innova tahun 2021 sedang diparkir di halaman bioskop jam 4 sore. Dibuat berita acara, nama siapa ya, kehilangan mobil. Dengan keterangan surat dari polisi, orang bersangkutan dapat uang ganti rugi dari maskapai asuransi. Ternyata dia jual loh, bohong loh. Nah, asuransi dia nutup ya sama Pak Polisi, Pak, gara-gara Pak keluarin berita acara jadi saya rugi. Nggak bisa, karena polisi itu menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan. Jadi simpulannya kalau kita dipanggil oleh Majelis Pemeriksa MKN, kalau yang bersangkutan itu memasukkan KTP, memasukkan apa, itu tanggung jawab daripada si notaris, ya kan? Jadi nanti akan diberikan penjelasan bahwa MKNB tidak mengizinkan notaris ini untuk hadir karena telah melakukan peristiwa dengan sumpah jabatan, ya. Atau contohnya notaris dipanggil untuk menjelaskan akte yang bukan dibuat, tapi hanya sebagai pemegang protokol. Jadi minutanya itu adalah minuta dibikin notar lain, dia hanya pegang protokol. Pemiliknya sudah almarhum. Nah, di sini MKN akan menolak, tidak mengizinkan notaris untuk hadir kan dia bukan membuat akte minuta tadi, yang membuat itu sudah almarhum. Silakan kalau periksa pakai gaya Lampung. Nah, tapi kalau ada bukti penyangkalan terhadap tanda tangan, saya ulangi lagi. Satu saja pembuktian adalah pemeriksaan lab krim atau lab forensik. Di sini mohon dengarkan nih, saya punya ini informasi. Jangan sekali-kali benar mirip dibawa sama petugas polisi, bisa hilang. Harus kita yang bawa sendiri, foto sendiri, bawa pulang lagi. Karena kalau itu dibawa Pak Polisi di foto, lupa naruhnya, Pak Polisi pindah ke Maroke, hilang tuh. Nggak tahu cipunya di mana. Jangan tuh ya. Jadi kita yang bawa sendiri. Udah di foto bawa pulang lagi. Nah, tapi di dalam hukum pembuktian atau otentik ada rumusnya MM. Itu bukan singkatan Mickey Mouse loh. MM bukan Mickey Mouse. Yang menyangkal wajib membuktikan. Kalau si pelapor mengatakan Pak Polisi tanggal 10 Januari 2019 saya sedang di Australia nih, paspornya nih. Tahu-tahu saham saya hilang. Gimana nih? Saya dirugikan. Nah, notarisnya kan dipanggil dong, yang membuat akte jual beli saham tadi kan. Ada dua kemungkinan. Notarisnya benar menjalankan sumpah jabatan, yang kedua tidak benar. Kalau benar nggak ada masalah, kan tidak ada perlindungan. Yang tidak benar dia kerjasama sama biro jasa. Nih hati-hati nih. Dia kerjasama sama biro jasa. Jadi yang membuat akte biro jasa semua. Nah kalau begini nggak bisa. MKNB melindungi saya nggak mengizinkan, nggak bisa. Karena sudah terbukti. Petugas biro jasanya mengaku, saya bacakan. Nah di sini apa akibatnya? Yang bersangkutan notaris bisa dikenakan pasal 266 KUH pidana. Apa 26? Barang siapa memberikan keterangan otentik palsu diancam pidana kurungan 7 tahun penjara. Hadir di depan saya, nggak pernah dia hadir. Berarti keterangan otentik palsu. Ya.
Nah, apa yang mesti diperhatikan notaris dalam menjalankan jabatannya? Kalau kita menjalankan jabatannya tidak hati-hati, hanya ada dua kemungkinan. Satu, dituntut ganti rugi, dan kadaluarsa tuntutan ganti rugi tidak main-main, 30 tahun, di mana diatur pasal 1967 KUH Perdata. 1967 KUH Perdata. Hati-hati loh. Kalau kita umur 64 bikin akte, dikasih panjang umur 94, masih bisa dituntut perdata. Betul. Ganti rugi saya kasih contoh di Bogor tadi, nggak gara-gara kurangnya tukang pasal tadi kan. Tadi kan saya sudah cerita. Dan kita tuntutan pidana. Tuntutan pidana itu adalah dituntut penjara 8 tahun membuat akte otentik palsu. Pertanyaannya, apa bisa? Bisa, dan sudah terjadi, orang sudah dihukum. Kenapa? Notaris kerjasama karyawan bank membuat perjanjian kredit fiktif. Ada minus, nggak bayangin. Banknya dirugikan 80 miliar, ini nggak main-main ini cerita sebenarnya. Dia dengan karyawan bank sekongkol bikin perjanjian kredit tanpa minuta. Tidak, ini kan sudah melanggar pasal 263, 264, membuat akte otentik palsu. Nah, yang terakhir nih, pasal 55 ayat 1 KUH Perdata. Ini berkaitan, hati-hati Bapak dan Ibu, ada Undang-Undang 8 tahun 2010. Silakan print out besok ya. Undang-Undang 8 tahun 2010, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang 8 2010, PP 43 2015 peraturan pelaksanaannya. Nah, di dalam Undang-Undang 8 2010 ada 3 pasal, orang perhatikan nih. Pasal 3, 4, dan 5. Pasal 3 dan 4 mengatakan barang siapa ikut aktif mencuci uang. Mencuci uang itu bukan uang kita kotor dicuci dijemur, itu bukan loh. Perbuatan menyamarkan hasil kejahatan, baik korupsi, jual beli narkoba, tindak pidana lain yang dibelikan aset-aset yang legal, beli tanah, beli bangunan, beli emas berlian, logam mulia, cincin berlian. Nah, ini definisi ada. Pasal 3 dan 4 dihukum penjara 20 tahun. Pasal 5 ikut serta mencuci uang. Nah, ancamannya 5 tahun penjara. Dan ini notaris kita di Jogja masuk loh, gara-gara ini loh. Ikut serta mencuci uang. Nah, ini yang perlu diperhatikan pada rekan-rekan sekalian. Nah, selanjutnya apa Bapak dan Ibu? Ada 2 ketentuan peraturan mengenai kedewasaan nih, saya ceritakan. Hati-hati nih ya. Kalau satu waktu Bapak dan Ibu melakukan akte jual beli PPAT pemasangan tanggungan yang menghadap usia 18, 19, 20. Sekali lagi, usianya 18, 19, 20 dan belum menikah. Hati-hati sekali. Kejadian di Kota Solo. Seorang ayah pinjam uang ke bank 50 miliar, agunannya 100 miliar. Atas nama anakmu 18 tahun, dipasang tanggungan. Setahun kemudian kredit macet, mau dilakukan lelang. Ayahnya bukan anaknya dengan pasal 330 KUH Perdata, dewasa 21 tahun. Dewasa 21 tahun di pasal 330. Padahal ada 4 peraturan yang mengatakan dewasa 18 tahun. Yang pertama, putusan Mahkamah Agung nomor 477 tanggal 13 Oktober 76. Putusan MA 13 Oktober 76 nomor 477. Dewasa itu adalah 18 tahun. Ya. Kemudian di Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 39 ayat 1. Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dewasa 18 tahun. Di dalam Undang-Undang Perkawinan dewasa 18 tahun pasal 50. Terakhir surat edaran Menteri ATR nomor 4 2015. Jadi 4 peraturan mengatakan dewasa 18 tahun, tapi ada undang-undang dewasa 21 tahun. Nah, kalau ada demikian, apa yang mesti kita lakukan? Minta pernyataan dari kedua orang tua, menyatakan menyetujui tindakan hukum anaknya menjual aset atau membeli tanah dengan hak tanggungan. Itu ya. Kalau usia 18, 19, 20, 21 sudah ada masalah. Karena
Dan ini kejadian di kota di Jawa Tengah. Yang namanya white crime color, kejahatan malah intelektual luar biasa. Segala macam dilakukan. Nah kalau kita nggak hati-hati jadi belum masalah. Nah ini mungkin sebagai apa yang saya katakan kita harus hati-hati sekali. Nah ini kejadian di Surabaya nih Bapak dan Ibu, hati-hati ya. Kalau yang datang seorang hendak menjual aset, di mana pemilik sertifikat seorang bapak, kemudian datang ke kantor, hendak menjual didampingi istrinya, mohon maaf, si bapak tadi habis sakit, stroke. Jadi tanda tangan nggak bisa, ngomong juga nggak jelas. Istrinya minta-minta supaya dilakukan transaksi apa di jempol. Jangan sekali lakukan itu. Jangan sekali-kali kedatangan klien dalam keadaan sakit, kemudian iba hati jempol. Begitu selesai, balik nama, berapa bulan kemudian jadi gugatan loh. Dibatalkan dong jual belinya. Kenapa? Sudah melanggar pasal 1320 KUH Perdata. 1320 Perdata mengatakan jual beli sah kalau sehat jasmani rohani dan sah pertanggung hukum. Dia nggak cakap. Jadi bagaimana kalau kejadian begitu? Gunakan pasal 433 Yunto 436 KUH Perdata. 433 mengatakan soal keadaan kesehatan tidak memungkinkan mesti ditunjuk wali berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Siapa? Istrinya suruh jadi wali. Itu yang harus dilakukan Bapak dan Ibu. Ya, jangan pakai main jempol. Dibatalkan itu artinya. Jadi masalah benar. Nah ini semuanya kejadian dalam praktek yang terjadi oleh karena apa? Rekan-rekan mereka yang menjalankan jabatannya tidak mengikuti secara cermat peraturan-peraturan perundang-undangan yang sedang berjalan. Mungkin Pak Martinez mungkin ada kesempatan tanya jawab ya. Ya, silakan Pak.